Hai, kembali lagi dan kami juga kali ini kita bakal membuat sebuah tutorial yang basic lagi yaitu adalah bagaimana cara mengaktifkan game object dan nonaktifkan game object. Jadi kita bakal langsung saja ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share nantinya kepada teman-teman kalian, dan jika kalian ingin support kita bisa melalui Saweria ataupun Sosiabas. Linknya terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Oke, jadi di sini kita bakal langsung saja bikin game object ya, bebas mau UI ataupun image ataupun 3D model itu bisa. Kita mulai dari 3D model aja, klik kanan, 3D model cube, oke. Ini hanya untuk contoh, jadi oke. Kok tadi loadingnya agak lama, cube ya. Aku double klik, 2D-nya aku matikan ya. Oh posisinya masih acak ya. Kita reset aja biar enak dilihat. Oke, di tengah-tengah sini. Nah, good. Mantap 000, dan sekarang kita bakal mematikan cube ini ataupun mengaktifkannya ya. Untuk sistem mati nyala itu ada pada di samping namanya dari inspektor. Ini adalah mengaktifkan dan mematikan dari game object. Oke. Jadi kita bakal langsung saja bikin scriptnya. Kita ke arah script ya, lupa aku. Kita klik kanan, create scripting mode behavior untuk yang Unity 6. Untuk Unity 2022 ke bawah itu kalian langsung gambarnya adalah C# ya, tidak ada pilihan lainnya. Jadi kalian langsung C#. Kalau yang untuk Unity 6 yaitu dalam mode behavior, oke. Pilih nama scriptnya terserah kalian. Kalau aku bakal mengikuti dengan tema yang sedang kita bahas yaitu adalah game object. Oke, game object control saja. Oke, game object control. Tunggu compile yang selesai baru kita buka. Oke, langsung saja kita inisiasi object cube-nya ya. Di sini kita enter public game object. Kita kasih nama apa? Kota aja ya. Kota ataupun cube juga tidak masalah. Cube, oke. Setelah itu kita bakal ke start. Void start saja. Kita jalankan ataupun kita aktifkan scriptnya waktu Unity-nya di play. Jadi ini hanya untuk contoh. Nanti kita bakal memberi contoh lainnya. Jadi kita panggil cube, oke. Cube dot. Yang perlu kita akses adalah set aktif, oke. Set aktif. Di dalam set aktif itu diminta adalah bool value ya, bool value. Nah, bool value itu ada dua, true dan false. Kalau true berarti dia aktif, kalau false berarti dia mati. Nah, karena kondisi awalnya adalah aktif, kita pinginnya mati. Berarti harus diisi false. Seperti itu, oke? Ini kita kasih miring, turn off cube. Seperti ini, oke? Oke, jika kalian bingung mencari tutorial yang lain ataupun bingung mencari lanjutan partnya, daripada kalian capek-capek scroll ke bawah dengan video yang begitu banyak, kalian langsung saja pergi ke arah playlist, oke? Di sini sudah aku rangkum semuanya. Jika kalian ingin mengikuti drag and drop tempat gambar, silakan dari playlistnya. Jika ingin tutorial augmented reality yang matematika dasar, ya langsung saja dari playlistnya dan lain-lainnya. Cukup kalian cari aja yang sesuai dengan keinginan kalian, oke? Ctrl S dan kita kembali ke arah Unity. Dan di sini kita bakal bikin script aja langsung di sini. Klik kanan, create empty, dan kita kasih nama script ya. Dan di sini untuk posisinya masih acak ya. Kita reset, klik titik 3 reset. Oke, setelah itu scriptnya kita isi dengan script yang kita bikin tadi yaitu adalah game object control. Untuk cube kita drag dari cube, oke. Kita drag. Sudah masuk. Kita Ctrl S, kita ke window game saja, kelihatan ya. Kita apply. Tuh, tidak ada. Dan kalian bisa lihat di arah cube, itu kondisinya sudah dimatikan. Nah, jadi jika bawaan objeknya kita setting di awal mati, oke, berarti kita perlu mengaktifkannya. Mengaktifkannya adalah menggunakan true. Seperti itu, true. Berarti ini adalah turn on ya, untuk komennya. Nggak usah pakai komen ya. Jadi gonta-ganti nanti. Jadi gini aja, Ctrl S, kita kembali ke arah Unity. Oke. Ini kondisi awalnya mati, di sini tidak kita uncentang. Jadi kita Ctrl S, kita apply. Dan dia dinyalakan. Kita lihat ke arah sini tuh, nyala kan, aktif ataupun jadi centang ya. Jika true untuk menyalakan, jika false untuk dimatikan. Seperti itu, oke. Kita stop terlebih dahulu dan kita bakal implementasi ke yang lainnya. Contoh, kita menggunakan UI. Klik kanan, UI. Di sini kita bakal menambahkan sebuah image saja, oke. Atau yang lainnya. Oke, kita bakal menggunakan contoh image saja. Klik kanan image. Oke, klik kanan image. Klik kanan, create UI, terus image. Setelah itu kita ke arah kanvasnya, double klik, kita aktifkan 2D-nya. Oke, double klik lagi kanvasnya, image kita reset saja posisinya, biarkan dia di tengah. Oke, setelah itu kita bakal mematikannya melalui script.
Oke, di sini andai kata kalian inisiasinya tidak menggunakan GameObject, itu tentu saja bisa. Oke. Jadi di sini andai kata kita inisiasi menggunakan variabel apa namanya image ya, image. Kalau kalian ketik image itu tidak ada karena kita belum menggunakan namespace UI. Jadi kita menggunakan ini aja, tab, dia ada UI-nya, oke, image, contoh image, oke. Nah, jika kalian lihat set aktif itu diakses melalui GameObject. Nah, jika kita image, apakah kita perlu inisiasi variabel lainnya ataupun variabel GameObject? GameObject object image. Apakah kita harus seperti ini? Bebas, kalian bisa menggunakan ini dan melakukan set.setActive ataupun menggunakan image tapi kita akses GameObject-nya. Contohnya kita menggunakan image, yaitu adalah kita hapus dulu, kita turun di sini, kita panggil ya image-nya, contoh image. Dot. Nah, bagaimana manggil GameObject? Langsung saja GameObject. GameObject yang kecil ini kita itu sudah bisa mengakses variabel yang ada di GameObject. GameObject dot. Nah, set aktif. Tuh, bisa kan? Kalian pengen apa? Mati atau nyala? Mati. Berarti adalah false. Oke. Nah, andai kata kalian tidak pengen lebih panjang seperti ini, tentu saja kalian bisa melakukan inisiasi baru, yaitu adalah public GameObject object image. Oke. Fungsinya tidak ada bedanya. Jadi di sini yaitu adalah apa namanya object image dot set aktif langsung sama dengan false tuh. False sama kan? Bedanya di sini karena di atas itu kita menggunakan variabel image untuk defaultnya ataupun dasarnya, dan untuk yang nomor baris berikutnya itu adalah kita menggunakan GameObject. Jadi kita langsung mengakses set aktif tanpa melalui GameObject terlebih dahulu seperti itu. Oke. Jadi bebas, kita push saja yang bawah ini. Oke, tadi hanya contoh untuk perbedaannya. Kita langsung saja kembali ke arah Unity. Oke. Untuk cube ini true ya, berarti di sini mati. Oke, nanti waktu kita play, kita ke script dulu ya, sorry. Kita ke arah script, kita turunkan saja biar dia di paling bawah. Dan sini contoh image, kita drag image-nya masuk ke arah contoh image. Oke, sudah masuk. Jadi nanti waktu kita play dia bakal mati seperti itu. Oke, kita play. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk mampir ke toko online kita karena di sini itu ada 2D Asset, Image Database Vuforia Engine, ada Project Unity, ada 3D model, dan mungkin kalian nyari source code-nya saja itu juga ada. Oke, jangan lupa untuk mampir dan terima kasih. Tuh, kita bisa lihat ke arah scene saja. Andai kata di sini tidak kelihatan ya, scene. Di sini bisa kalian lihat di bagian kanvasnya tuh, image-nya mati. Kalian klik image-nya sudah di-uncentang ataupun centangnya mati seperti itu. Oke, jadi GameObject-nya mati. Nah, kalian bisa memanggil function ini, fungsi ini itu dari void yang lainnya atau function yang lainnya, ataupun bisa kalian implementasi di button. Contoh, kita bakal bikin dia di button. Oke, kalau button kita perlu membuat public function ya, biar bisa kita akses atau kita baca melalui on click yang ada di button. Public, kita kasih nama button, public void button control, kita kasih nama seperti ini aja, tidak masalah. Oke. Biasanya itu saya gunakan di membuka tutup panel kayak option, terus panel milih level kayak gitu. Basicnya emang seperti ini. Jadi waktu kita klik, kita buka. Oke. Jadi ini kita ambil saja contoh image. Contoh image .GameObject set aktif, kita bikin true ya. Jadi awalnya andai kata dia mati, ini menjadi aktif, oke. Dan untuk berikutnya, biasanya kalau kita mau tutup, tentu saja kita harus ada button close. Nah, button close-nya itu biasanya kita bikin terpisah ataupun jadi satu. Jika kalian sudah next level, kalian bisa membuatnya menjadi satu function saja. Jika belum, seperti saya dulu itu saya membuat dua function seperti ini. Public void button close, itu tidak masalah. Karena kita juga masih belajar seperti itu, oke. Jadi kita bakal panggil contoh image dot GameObject dot set aktif sama dengan false ya. Ini untuk mematikannya, oke. Ini menyalakannya, ini mematikannya. Oke, sudah selesai, kita Ctrl S. Untuk yang di start kita hapus saja deh. Yang di start aku matikan ya, aku hapus karena fungsinya kita pindah ke button. Ctrl S lagi karena tadi scriptnya masih ada bintangnya. Kalau tidak kalian simpan, nanti tidak keproses ataupun tidak di finishing ya, kayak gitu. Setelah itu kita kembali ke arah Unity. Kita lihat arah script, tidak ada yang dibutuhkan. Sekarang kita bakal implementasi button. Oke, klik kanan UI, klik kanan di kanvas ya. UI, di sini kita bakal menggunakan button TMP, oke. Button TMP. Jika kalian nanti ada tulisannya import ya, import TMP,
ya kalian import terlebih dahulu. Nanti jika prosesnya telah selesai, langsung saja silang. Untuk button yang kedua tidak usah diklik, oke? Cukup yang atas nanti diimport, proses selesai langsung silang. Dan di sini untuk button kita kasih nama button saja. Kita letakkan dia di samping sini biar tidak menutupi minus 400. Dan ini kita ganti ya, teksnya kita ganti aja open ya, buka. Ini buka, kita Ctrl D, kita turunin ya, oke. Kita ganti teksnya menjadi tutup, oke, ataupun close, bebas. Contoh ini buka tutup ya. Jadi yang fungsi button atas untuk buka, kita scroll, on click, kita plus, kita drag dari script kita, oke. Pilih fungsinya dari game object control, yaitu adalah button control ya, button control ya. Ya, button control ataupun button buka. Setelah itu kita ke arah button 1 ataupun yang button close, kita plus on clicknya, kita drag script kita. Fungsinya adalah button close, oke. Dan di sini bawaannya defaultnya masih nyala, jadi untuk image bakal kita matikan dari sini, kita matikan. Oke, Ctrl S baru kita play. Jadi di sini bisa kita lihat untuk kanvasnya itu mati ya. Kita klik saja buka, hub. Kok kanvasnya? Sorry, image-nya mati. Kita klik buka, dia aktif. Kita klik tutup, dia mati. Nah, seperti itu ya biasanya untuk bikin sistem panel buka tutup. Oke, jadi ini contoh button play ataupun button option. Kita klik button option, dia buka panelnya. Oke, setelah selesai setting di option, kita close menggunakan button close yang ada di panel tersebut. Kita close. Nah, cukup seperti itu ya. Oke, dan fungsi ini bisa kalian implementasi pada mekanik-mekanik lainnya jika kalian butuhkan. Contoh, andai kata kalian men-triggernya dengan on trigger ataupun on collision, seperti itu. Andai kata kalian tidak ingin destroy, bisa saja kalian menggunakan fungsi dimatikan. Seperti itu, oke? Jadi bebas ya, sekreatif kalian saja. Sekali lagi terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.